Banyak mungkin teman-teman yang bertanya, kenapa sih orang bisa menjadi depresi? Apa penyebabnya? Nah, untuk diketahui bersama-sama bahwa halo teman bicara, bertemu lagi dengan saya Dr. Diki di channel Bicara Mental. Masih bicara tentang penelitian saya yang berjudul Analisis Isi Video YouTube Berbahasa Indonesia yang berhubungan dengan depresi. Bila pada video sebelumnya kita membahas tentang pentingnya literasi kesehatan mental, terutama depresi, melalui media YouTube. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang apa sih itu depresi, penyebabnya, gejalanya, dan pilihan terapinya. Kemudian kita akan bahas tentang literasi depresi, dan yang terakhir kita akan bahas YouTube sebagai sumber informasi kesehatan. Nah, pertama-tama kita masuk ke apa sih itu depresi. Depresi itu merupakan satu gangguan suasana perasaan atau yang sering kita sebut dengan mood. Selain depresi ada juga bipolar atau manik. Nah, mungkin kita akan bahas di video-video yang lain. Definisinya sendiri menurut WHO adalah gangguan yang dikarakteristikkan dengan kesedihan, kurang minat dan kegembiraan, perasaan bersalah atau perasaan tidak berharga, gangguan tidur dan nafsu makan, merasa lelah, dan kurang konsentrasi. Nah, bila keadaan ini berlangsung terus-menerus, maka tentu saja akan mempengaruhi fungsi seseorang. Misalnya seseorang itu adalah seorang pegawai, tentu saja akan mempengaruhi kinerjanya di kantor, atau seorang mahasiswa, tentu saja akan mempengaruhi prestasi belajarnya. Nah, bentuk yang paling berat dari depresi itu adalah, ya benar, bunuh diri. Banyak mungkin teman-teman yang bertanya, kenapa sih orang bisa menjadi depresi? Apa penyebabnya? Nah, untuk diketahui bersama-sama bahwa tidak ada faktor tunggal yang bisa menyebabkan suatu depresi. Jadi ada banyak faktor. Faktor-faktor yang berpengaruh adalah yang pertama faktor biologi. Dari penelitian-penelitian sebelumnya didapatkan bahwa depresi itu disebabkan oleh perubahan struktur otak yang menyebabkan ketidakseimbangan dari neurotransmitter. Neurotransmitter yang paling berperan yang diketahui sampai saat ini adalah serotonin, norepinefrin, dopamin, dan histamin. Faktor berikutnya yang berpengaruh adalah faktor genetik. Nah, mungkin banyak teman-teman yang beranggapan bahwa bila orang tuanya punya riwayat depresi, maka anaknya juga pasti akan depresi. Nah, dari penelitian-penelitian sebelumnya didapatkan bahwa bila salah satu dari kedua orang tua mempunyai riwayat gangguan mood, di sini gangguan mood ya, berarti termasuk bipolar dan manik juga, maka anaknya itu berisiko 10-25%. Nah, bila kedua orang tuanya pernah mengalami gangguan mood, maka anaknya risikonya bertambah menjadi 2 kali lipat. Di sini risiko ya, jadi tidak pasti. Risiko ini kan bertambah bila hubungan keluarganya lebih dekat dan lebih banyak anggota keluarga yang pernah mengalami gangguan mood. Faktor ketiga yang juga mempengaruhi terjadinya satu depresi adalah faktor psikososial. Nah, faktor psikososial ini dibagi lagi menjadi faktor peristiwa kehidupan dan stres lingkungan. Nah, setelah diteliti, stres ini ternyata menyebabkan perubahan dari struktur otak. Nah, ini tentu saja berhubungan dengan faktor yang pertama tadi, yaitu faktor biologi. Nah, stres seperti apa sih yang bisa menyebabkan depresi? Sebenarnya semua stres itu bisa menyebabkan depresi. Namun, dari penelitian sebelumnya didapatkan bahwa stresor-stresor seperti kehilangan orang tua, terutama saat berusia di bawah 11 tahun, kehilangan pasangan hidup, dan kehilangan pekerjaan. Nah, kehilangan pekerjaan ini meningkatkan risiko menjadi 3 kali lipat. Nah, tapi ini bukan patokan, karena stresor itu bisa bermacam-macam. Bisa malah dari pasangannya atau malah pekerjaannya. Faktor psikososial yang kedua adalah faktor kepribadian. Perlu ditekankan bahwa tidak ada kepribadian yang bebas dari kemungkinan
untuk terjadinya depresi. Namun ada kepribadian-kepribadian tertentu yang rentan terhadap depresi, seperti kepribadian ambang, kepribadian anarkistik, atau sering juga disebut dengan kepribadian OCD, dan kepribadian histrionik. Nah, untuk pembahasan tentang kepribadian ini tentu saja membutuhkan waktu yang panjang, mungkin akan kita bahas di video yang lain. Kemudian faktor psikososial yang ketiga adalah faktor psikodinamik. Nah, ini juga membutuhkan penjelasan yang panjang dan mungkin akan dibahas di video yang lain. Intinya, bila terjadi gangguan pada fase-fase awal kehidupan, misalnya karena trauma atau yang paling berat adalah sexual abuse ya, tentu saja akan meningkatkan kerentanan seseorang mengalami depresi di kemudian hari, biasanya pada saat dewasa atau remaja. Seperti yang dibilang sebelumnya, tidak ada faktor tunggal untuk terbentuknya satu depresi. Jadi semua faktor ini bisa saling mendukung untuk terjadinya satu depresi pada seseorang. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang gejala depresi. Mengapa hal ini perlu diketahui oleh teman-teman? Sebenarnya bukan untuk mendiagnosis, karena tidak ada tempat untuk self diagnosis di sini. Ini untuk supaya teman-teman menyadari lebih dini tentang gejala-gejala depresi ini, sehingga bisa cepat mencari bantuan, tentu saja dari profesional. Nah, kalau kita bicara tentang gangguan mental di Indonesia, sampai video ini dibuat, patokannya adalah PPDGJ yang ketiga. PPDGJ adalah pedoman, penggolongan, dan diagnosis gangguan jiwa. Nah, menurut PPDGJ 3, gejala depresi dibagi menjadi dua, yaitu gejala utama dan gejala lainnya. Gejala utama ini ada 3, yaitu afek yang depresif. Afek itu jadi kelihatan penderitanya ini sedihnya yang berlebihan. Kemudian gejala utama yang kedua adalah kehilangan minat dan kegembiraan. Misalnya seseorang dia punya hobi ngomongin orang, dia mendapat kesenangan dengan ngomongin orang. Nah, saat dia mengalami depresi, ngomongin orang tuh tidak lagi menyenangkan bagi dia, sehingga dia sudah jarang lagi menjalankan hobinya itu. Kemudian yang ketiga adalah berkurangnya energi. Yang tampak adalah orangnya itu jadi cepat lelah. Bila dengan aktivitas yang sedikit saja, penderita depresi bisa mengalami kelelahan yang luar biasa. Tentu saja ini berdampak ke aktivitasnya, jadi pasiennya mengalami penurunan aktivitas. Nah, gejala lainnya ini ada 7. Yang pertama, hilangnya konsentrasi dan perhatian, harga diri dan kepercayaan diri yang berkurang, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, pandangan masa depan yang suram dan pesimistis, gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri. Kemudian tidur yang terganggu dan nafsu makan yang berkurang. Nah, depresi ini ada tahap-tahapannya, dari ringan, sedang, dan berat. Tergantung dari ada berapa gejala utama dan ada berapa gejala lainnya. Kemudian kalau yang depresi ringan ini, penderitanya mengalami sedikit kesulitan untuk bersosialisasi. Dan depresi sedang, penderitanya mengalami kesulitan yang nyata. Dan yang terakhir adalah depresi berat. Di sini penderitanya sudah tidak mampu lagi melakukan kegiatan sosial dan melakukan pekerjaannya. Pada depresi yang berat ini bisa disertai dengan gejala psikotik, di mana penderita depresi tidak bisa membedakan antara kenyataan dan fantasinya. Misalnya pasien menjadi ada waham dan halusinasi. Waham yang dialami tentu saja sesuai dengan suasana perasaannya. Jadi merasa bersalah, berdosa. Kemudian bisa juga mendengar halusinasi berupa suara-suara bisikan yang menjelek-jelekan, yang mengatakan bahwa pasien misalnya tidak berguna, lebih baik mati saja,
dan lain sebagainya yang tentu saja sesuai dengan mood-nya. Nah, gejala-gejala depresi ini harus berlangsung selama sekurang-kurangnya 2 minggu. Namun bisa juga kurang dari 2 minggu bila gejalanya ini sangat nyata, sangat berat. Dan perlu ditekankan sekali lagi bahwa tidak ada ruang untuk self-diagnosis. Diagnosis gangguan jiwa hanya boleh dilakukan oleh profesional. Nah, bila teman-teman misalnya merasa kayaknya saya depresi ini, langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya teman-teman mencari pertolongan tentu saja yang profesional, bisa ke psikolog atau psikiater. Nah, mungkin banyak teman-teman yang bertanya-tanya, kalau misalnya sudah ke profesional nih, terapi apa saja sih yang akan diberikan oleh seorang profesional? Jadi bermacam-macam tergantung dari setiap kasusnya. Pertama misalnya teman-teman ke psikiater, teman-teman bisa mendapatkan terapi farmakologis atau simpelnya obat. Karena seperti yang kita bahas sebelumnya, salah satu faktor penyebab terjadinya depresi adalah faktor biologis. Mungkin banyak teman-teman yang berpikiran bahwa saya nggak mau minum obat saya nanti ketagihan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa dalam pemilihan terapi tentu saja seorang psikiater atau terapis mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya, dan tentu saja bila memilih untuk farmakoterapi manfaatnya lebih banyak, dan mungkin cara pandang kita yang harus diubah. Ini bukan suatu ketergantungan tapi suatu kebutuhan, karena depresi yang terus dibiarkan bisa saja berakibat fatal. Nah, kembali ke obatnya. Obat apa aja yang biasa diberikan? Ya, yang utamanya tentu saja antidepresan. Antidepresan ada macam-macam, ada SSRI, ada TCA, MAOI. Pembahasan tentang obat-obatan ini akan memakan waktu yang panjang juga. Intinya, semua antidepresan mempunyai efektivitas yang sama. Tidak ada satu antidepresan yang efektif untuk semua penderita depresi. Nah, pemberian antidepresan tentu saja mempertimbangkan keadaan pasiennya. Adakah penyakit yang lain, efek samping, tolerabilitasnya, juga mempertimbangkan harga dan ketersediaan obat. Selain farmakoterapi, terapi lain yang juga bisa diberikan adalah psikoterapi. Bisa kita sebut seperti kayak konseling juga, tapi dengan tekniknya bisa diberikan oleh psikolog maupun psikiater. Nah, psikoterapi ini ada macam-macam, ada CBT, suportif, psikodinamik, TA dan DBT, ada mindfulness, masih banyak lagi. Nah, ini tergantung dari setiap kasusnya dan tergantung juga dari terapisnya. Biasanya kombinasi antara psikoterapi dan farmakoterapi ini yang sering diberikan. Nah, bila terjadi depresi yang sangat berat, misalnya saya menjadi tidak mau makan, tidak mau minum obat, keinginan untuk bunuh dirinya sangat kuat, bisa dipertimbangkan untuk dilakukan ECT atau elektrokonvulsif terapi, atau bahasa Indonesianya terapi kejang listrik. Mungkin teman-teman sering lihat di film-film, jadi dialirkan aliran listrik ke dalam tubuh. Sebelum dilakukan ECT, pasien diberikan obat bius terlebih dahulu atau anestesi, sehingga pasien tidak begitu merasa nyeri saat dilakukan ECT. Nah, ada juga yang namanya RTMS atau Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation. Jadi diberikan stimulasi melalui gelombang elektromagnetik ke dalam otak. Menurut penelitian, efeknya ini bisa sama seperti efek ECT, namun harganya saat video ini dibuat masih sangat mahal. Ya, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Bila teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak lagi teman-teman yang merasakan manfaatnya. Video ini jauh dari sempurna. Bila teman-teman punya pertanyaan, kritik, atau saran, teman-teman bisa menulis komen di bawah. Dan pesan dari sponsor, stop stigma, hindari self-diagnosis, dan jangan tabu bicara
mental.